Saya nggak pernah benci orangnya, tapi saya benci aktivitasnya. Buzzer menghalangi banyak orang untuk cerdas. Kalau dia menghalangi banyak orang untuk cerdas, dia menghalangi terciptanya masyarakat yang cerdas, tercerahkan, demokratis untuk memilih pemimpin yang cerdas juga. Terbukti kan memang tingkat kepuasan Pak Jokowi kan masih cukup tinggi, masih di atas 60%. Ya, beberapa survei mengatakan itu. Jadi dengan tanpa buzzer ya benar tetap bekerja dan hasil pekerjaan itu dilihat rakyat secara langsung dan itu kemudian ya menciptakan opini positif. Buzzernya sendiri misalnya itu biasanya ya punya, karena dianggap itu dia real akunnya ada, orang ada, itu biasa memang bawa narasi kan, narasi terus kemudian diamini oleh board dan lain sebagainya. Namanya pemerintah yang demokratik itu bukan pemerintah yang mudah tersinggung, mudah panas, mudah bereaksi, tapi pemerintah yang harus siap mendengarkan kritik, evaluasi dari warganya dan juga dari pers. Baru-baru ini berekspresi di media sosial tak ubahnya memantik api kebencian. Sekali melontarkan kritik, serangan dari pihak berseberangan pun bermunculan. Seringkali reaksi dan narasi yang disampaikan menyulut emosi. Sebab serangan yang dilontarkan menyasar pada ranah privasi daripada substansi. Terhangat, ada komika Bintang Emon. Video bermuatan komedi satir itu viral. Bintang menyebutkan beberapa hal tak masuk akal dalam tuntutan jaksa atas terdakwa kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan. Tetapi, video itu berujung perundungan terhadap Bintang yang dituduh mengonsumsi narkoba jenis sabu. Bintang pun merespon itu dengan melakukan tes urin mandiri di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hasilnya menyatakan Bintang Emon negatif narkoba. Sebelumnya, perundungan juga pernah menimpa Tompi yang mengkritisi lonjakan tagihan PLN. Jurnalis senior Farid Gaban juga pernah mengalami hal serupa saat mengkritik keputusan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang menjalin kerjasama dengan salah satu e-commerce. Nadir Syah Hussein alias Gus Nadir juga pernah dirundung di sosial media gara-gara mengkritisi cara berkomunikasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, terutama terkait isu COVID-19. Jurnalis senior sekaligus salah satu pemilik media daring, yaitu Agustinus Edi Kristianto, juga pernah dirundung di media sosial karena mengkritik kebijakan pemerintah, yaitu soal kartu prakerja. Kritik itu disampaikan Agustinus setelah coba-coba mendaftar sebagai peserta kartu prakerja. Statusnya tentu bukan pengangguran. Agustinus juga tidak sedang mengalami PHK. Namun ia lolos dan terdaftar sebagai penerima manfaat program yang menyedot APBN hingga 5,6 triliun itu. Agustinus pun mengambil program pelatihan jurnalistik dan mengikutinya hingga ia menerima sertifikat. Lini masa seketika dipenuhi perbincangan soal itu. Ada yang mengapresiasi dan memberi dukungan, ada pula serangan yang menyebut Agus mengambil hak satu orang pengangguran di tanah air. Ya mau ngetes program ini apa sih ya, seperti masyarakat awam aja pada umumnya nanya. Ya apa sih barang nih gitu, atau prakerja. Nah satu-satunya cara yang ngetes yang bagus karena kita juga latar belakangnya pernah wartawan, ya kita coba sistemnya. Coba masuk sistemnya, daftar langsung biar kita bisa lihat menunya kan. Oh ya ternyata ya saya udah punya pikiran awal sih. Oh iya berarti ini pola bisnisnya begini. Nanti ada duit masuk untuk beli video pelatihan. Nah gitu. Akhirnya
Itu kan perlu dicoba tuh, nggak bisa hanya dugaan-dugaan. Ada proyek di komponen biaya pelatihan itu yang pakai duit negara triliunan yang masuknya ke rekening korporasi. Saya mau kelihatan utuh gitu loh, cara berpikirnya utuh, referensinya bisa kita lihat utuh. Jadi supaya mengajak yang lain juga berpikir. Itu saya cuma diskusi sama pengacara saya. Saya cuma diskusi sama pengacara yang saya percaya, satu, partner saya sudah lama. Saya tanya, secara hukum ada potensi tidak? Nggak ada, saya upload. Kalau dia bilang ada potensi, perkara hukum, undang-undang ITE dan sebagainya, saya nggak upload. Hanya itu aja filter saya. Ya, awal-awal aja sih ada buzzer. Kalau bagi saya yang mengganggu dari buzzer itu adalah dia mengalihkan dari pokok persoalan. Jadi kita fokusnya bukan pada hal yang penting. Kan buzzer artinya pendengung tuh. Pendengung gitu, noise, semacam noise. Nah, noise dia. Kalau ada noise ya kan dia keberatan saya cuma satu, mau buzzernya siapa kek, mau buzzernya Presiden Korea Utara kek. Dia mengalihkan kita dari pokok persoalan yang penting. Kalau kita udah tidak fokus pada masalah yang penting, yang prioritas, ya udah hancur. Diskursus publik kita hancur. Kalau diskursus publik kita hancur, kebijakan yang dihasilkan pemerintah juga hancur karena tidak diawasi secara proper oleh publik. Ad hominem ya, menyerang pribadi ya selalu ada. Menyerang pribadi, mengalihkan dari pokok masalah, bikin panggung sendiri di kolom komentar, ya kan. Nah, itu selalu ada. Ya sumbernya dari mana ya? Kalau dia nggak punya dokumen ya googling, riset di Google, apa sih salahnya orang ini kan gitu. Baru dia rangkai itu. Dia sebar-sebar. Nah, ada lah. Masa orang nggak punya kesalahan, ya pikiran dia kan gitu prinsipnya. Masa si Agustinus nih, emang Agustinus malaikat ya, masa dia nggak punya kesalahan? Ya iya bos. Teror-teror seperti yang diduga dialami sama Raffio Patra, terus seperti juga banyak si Bintang Emon, ya itu nggak saya alami ya. Jadi kalau serangan saya beda mungkin dengan yang dialami oleh teman-teman lain ya. Satu soal doxing itu juga mungkin yang soal kayak saya pernah berperkara ketenaga kerjaan tuh dengan wartawan Grace News tuh, ya kan? Tuh berperkara kayak saya dibilang bengis, memecat karyawan, ya itu pakai akun-akun anonim saya lihat. Nggak matang juga tuh yang konsep buzzer nyerang saya. Tapi saya lihat nggak bertahan lama itu. Cara seperti itu, cara pribadi nggak bertahan lama. Terus kalau yang biasalah, kalau yang masuk-masuk, coba-coba masuk ke Facebook, bahkan istri saya juga ada yang minta reset password gitu. Nah, itu ada tiap hari ada. Banyak tuh mencoba masuk. Cuma kan saya juga ada security-nya sendiri ya dengan Facebook. Ya, saya ada two-step authentication, ada prosedur keamanan sendiri lah, passwordnya saya ganti terus. Dan sejauh ini memang ampuh cara itu. Analis sosial media dari Drone Emprit, Abdi Halim Munggaran memaparkan pola serangan buzzer terhadap mereka yang mengkritik suatu isu. Menurut Abdi, ada 3 jenis akun yang bergerak menyerang saat opini atau kritik dipublikasi di sosial media, yaitu ada akun buzzer, akun anonim, dan akun bot. Buzzernya sendiri misalnya itu biasanya ya punya dianggap sebagai, karena dianggap itu dia real akunnya ada, orangnya ada, itu biasa memang bawa narasi terus kemudian diamini oleh bot. Misalnya kan kalau bot itu biasanya digunakan untuk mendukung penyebaran isu dari satu akun buzzer tertentu, meretweet tweetan dari akun buzzer tertentu sampai kemudian menyentuh trending topik gitu. Itu bot biasanya difungsikan seperti itu. Anonim itu sendiri biasanya dipakai untuk isu-isu yang sifatnya itu ya tadi nakal, sampai ke doxing misalnya, sampai ke perundungan yang berbahaya banget, bahkan sampai ya macam-macam lah kan. Di dunia media sosial ini kan kita lihat ya digembok kayaknya 3 itu kan, itu yang berkaitan dengan kasus Brompton dan sebagainya, itu kan sangat-sangat
luar biasa tuduhannya itu terkait dengan misalnya prostitusi pramugari dan lain sebagainya juga itu kan lumayan. Tapi kan apakah kita tahu siapa di balik akun di gembok yang 3 itu kan? Yang pasti kalaupun ada yang tahu, tidak seluas publik tahu kalau akun Denny Siregar itu ada orangnya. Pola serangan dan kepentingannya pun berbeda. Jika seseorang dicap buzzer atau mendeklarasikan dirinya seorang buzzer, tidak dapat disimpulkan kalau orang tersebut diorganisir seseorang atau institusi. Kasus perundungan di media sosial yang melibatkan ketiga akun itu pun tidak bisa digeneralisir. Karena serangan seperti itu bisa saja muncul secara alami. Pada kasus Tompi misalnya, Abdi Halim melihat serangan buzzer yang menimpa Tompi muncul begitu saja. Pemicunya adalah image Tompi yang dianggap sebagai public figure pro pemerintah. Alami berjalan begitu saja karena memang tiba-tiba saja punya pendapat yang di luar mainstreamnya chambernya dia gitu. Orang-orang sekelilingnya dia, orang-orang yang biasanya sepaham sama dia kan gitu. Tiba-tiba dia punya pendapat yang berbeda dengan mainstreamnya dia, ya akan menerima konsekuensi seperti misalnya yang dialami oleh Tompi kan. Dan ada juga yang itu dimulai dengan tiba-tiba dapat serangan dari akun bot. Agustinus sebenarnya bisa saja menerima aktivitas para buzzer di sosial media jika mereka menyerangnya secara substansi. Dengan begitu, masyarakat pun ikut teredukasi karena perdebatan yang sehat. Seperti kritiknya soal kartu prakerja, Agustinus sebenarnya berharap serangan terhadap dirinya diiringi gagasan atau opini yang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus kritiknya. Namun, kenyataan berkata lain. Saya nggak pernah benci orangnya, tapi saya benci aktivitasnya. Buzzer menghalangi banyak orang untuk cerdas. Kalau dia menghalangi banyak orang untuk cerdas, dia menghalangi terciptanya masyarakat yang cerdas, tercerahkan, demokratis untuk memilih pemimpin yang cerdas juga. Sekarang malah ada jasanya untuk nitipin. Ada jasanya, emang ada demand-nya kan berarti. Kalau sekarang ini berisik aja sebenarnya kalau saya lihat. Kalau presiden mau ngomong, saya nggak mau lagi di Indonesia ini ada cara begini. Itu hilang itu. Sebenarnya kalau menurut saya. Kalau ketua DPR, ketua MPR nggak ngaruh. Kalau presiden yang ngomong, mantap. Agustinus menyadari kritikan-kritikannya di media sosial sewaktu-waktu bisa menyeret ke meja hijau. Karena itu, sebelum menulis dan menyampaikan kritik, ia menyiapkan segala kemungkinan paling buruk yang bakal menimpanya. Kalau saya ditangkap, kalau saya diutik-utik perkara lama saya, apa yang harus saya lakukan? Saya persiapkan itu. SOP, kalau saya dijemput polisi malam, siang, pagi, apa yang harus dilakukan oleh istri saya, merekam, memotret surat pemanggilan, surat penggeledahan, penangkapan, terus teman saya yang pengacara, surat kuasa bagaimana supaya dia bisa masuk. Terus adik saya kan juga editor CNN adik saya itu. Dia harus lakukan apa, terus anak saya harus bagaimana. Saya juga mempersiapkan itu, jadi saya bukan kosong-kosongan. Kalau hukum saya sudah hitung unsur-unsur undang-undang ITE-nya. Terus kalau soal politik, saya udah banyak belajar lah. Saya nggak mau tuh melayani yang kecil-kecil, akun anonim atau orang-orang yang nggak pada wewenang dan kapasitasnya untuk memutuskan dalam kasus ini. Saya pasti akan terus lihat aja tulisan saya. Serangan 3 aja, Presiden, Menq, Menko Perekonomian, paling kecil Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana. Di era demokrasi, mengkritik pemerintah merupakan hak bagi setiap warga negara, dan hak tersebut dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga dengan pemerintah dalam rezim demokrasi, yang semestinya sudah siap menerima kritik dari siapapun, bahkan jauh sebelum dia berniat masuk di tubuh pemerintahan. Tetapi, menurut pengamat komunikasi massa Agus Sudibyo, kebebasan berekspresi di Indonesia bukan tanpa batasan.
itu hak-hak yang bisa dibatasi oleh undang-undang. Dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hak orang lain untuk tidak dirugikan. Jadi hak orang lain untuk diperlakukan dengan fair, dengan adil, untuk tidak dituduh sesuatu yang tidak dilakukan, dan juga dibatasi oleh etika berbicara di ruang publik. Gitu ya. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu bukan hak yang absolut, yang tidak bisa dibatasi, tapi itu dibatasi untuk melindungi kepentingan orang lain, untuk melindungi kepentingan publik, dan untuk menjaga etika berbicara di ruang publik. Namanya pemerintah yang demokratis itu bukan pemerintah yang mudah tersinggung, mudah panas, mudah bereaksi, tapi pemerintah yang harus siap mendengarkan kritik evaluasi dari warganya dan juga dari pers. Sehingga jangan sampai kritik dari masyarakat itu dianggap sebagai sikap menolak pemerintah, sikap membangkang. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi tidak selalu bahwa kritik yang muncul dari masyarakat itu harus dipahami sebagai sikap membangkang atau sikap menolak atau kebencian terhadap pemerintah. Jadi dua hal ini harus dibedakan ya. Seharusnya pemerintah dan para pendukungnya tidak terlalu reaktif terhadap kritik-kritik yang muncul dari masyarakat. Namun sebaliknya unsur-unsur masyarakat, netizen, individu juga harus proper, harus layak dalam menyampaikan kritik. Sampaikan kritik secara faktual sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada. Jangan mudah menghakimi siapapun, apakah pemerintah atau orang lain. Dihargai privasinya, jangan mudah menghakimi, bicara sesuai fakta, dan hindari ujaran-ujaran yang mengandung hal-hal yang tidak etis, yang bersifat menghakimi ataupun menyudutkan orang lain. Pihak istana berulang kali mengatakan keberadaan buzzer yang menyerang para pengkritik kebijakan pemerintah merupakan orang-orang yang independen. Kendati begitu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Doni Gairal Adian setuju jika menyerang ranah privasi, menyebar fitnah, atau melakukan pembunuhan karakter adalah reaksi yang kebablasan atas suatu kritik. Tidak ada yang namanya buzzer pemerintah. Buzzer itu mandiri, independen, apapun posisi politiknya, ya tidak bisa kemudian disangkut pautkan dengan pemerintah. Fenomena buzzer ini kan memang seiring dengan reformasi, seiring dengan era keterbukaan, ya. Media sosial menjadi satu medium tempat siapapun berpendapat. Belum ada satu pendapat pasti ada yang menolak. Kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang, jangan serang orangnya, tapi sangkal pendapatnya. Itu yang prinsip utama dalam diskusi di media sosial, ya, prinsip dalam diskusi sebuah diskusi sehat di media sosial. Tapi kalau kemudian membunuh karakter, membuka kehidupan pribadi, ya, menelanjangi sisi-sisi pribadi yang bersangkutan, itu sesuatu yang sudah kebablasan gitu. Menurut Agustinus, sebagai user di sosial media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengekspresikan pendapat. Buzzer pasti mencari celah untuk menyerang siapa saja yang berbeda opini dengannya. Maka dari itu, guna menghindari potensi serangan tersebut, Agustinus cermat dan sangat hati-hati saat memperjuangkan hal yang dianggapnya benar. Nomor satu itu dulu, niatnya harus murni dulu. Niatnya harus murni, jangan pernah bersuara untuk suatu hal yang tidak penting. Kita kalau bersuara ingin melakukan kritiklah yang mendasar. Kritiklah tentang kebijakan, tentang supaya hidup kita bersama ini lebih baik dalam negara ini. Itu niatnya harus dulu. Kedua, jangan membuat status mengkritik karena kita kena hasutan atau emosi atau tentang sesuatu hal yang tidak kita tahu persis detailnya. Riset dulu. Jadi dalam era sekarang kita memerlukan kitanya
layak dulu untuk bersuara. Kita mengerti dulu apa yang kita suarakan secara rinci, tahu dulu aturan. Sehingga kita kalau sudah niat bagus, pengetahuan kita punya, independen nomor satu, independen, tidak menjadikan apa yang kita ungkapkan itu untuk kepentingan pribadi, independen. Kita tidak disetir menulis oleh siapapun. Jadi isunya dipilih, niatnya dimurnikan, kemampuan kita di-upgrade untuk riset, terus diksi kita diatur, ya kan? Serumit itu kalau kita mau berkontestasi atau kita mau berperan dalam diskusi publik yang dibaca orang banyak ya. Gak bisa. Dan ada rasa tanggung jawab. Saya pun kalau salah, saya mengaku salah. Jangan bunuh institusi. Oknumnya ya. Oknum harus kita kritik karena perilaku buruk dia jika terjadi itu mencemarkan institusi. Kalau mencemarkan institusi publik yang dibiayai oleh negara kan yang rugi masyarakat juga, gitu cara berpikir. Sekarang enggak. Orang nyerang bukan karena membela satu prinsip, tapi karena membenci institusi, membenci person. Nah itu ngeselin tuh. Ya kalau begitu nggak akan selesai bazar. Karena yang diserang pasti akan bertahan, ya kan? Sebenarnya, negara sudah membuat instrumen hukum untuk melindungi kebebasan berekspresi setiap orang di ranah digital, yaitu dengan adanya Undang-Undang ITE. Meskipun begitu, undang-undang ini dinilai kontroversial karena hanya melindungi pemerintah dari masyarakat yang kritis terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, Agus Sudibyo mengajak masyarakat menekan institusi penegak hukum agar membuktikan bahwa UU ITE juga bisa digunakan untuk melindungi warga negara yang menjadi korban kejahatan digital. Sejauh ini kan kesan yang muncul adalah Undang-Undang ITE itu hanya operasional untuk melindungi pemerintah dari serangan-serangan kelompok-kelompok yang mengkritik atau anti pemerintah, gitu kan? Itu kan persepsi umum yang muncul. Justru menurut saya mari kita melakukan public pressure kepada penegak hukum, kepada polisi agar mereka membuktikan bahwa Undang-Undang ITE itu tidak hanya operasional untuk melindungi pemerintah dari warga masyarakat yang menyerang pemerintah dalam tanda kutip gitu. Mari kita dorong agar penegak hukum membuktikan bahwa Undang-Undang ITE itu juga operasional untuk melindungi individu-individu warga negara yang menjadi korban kejahatan digital. Menurut saya, kalau ada individu-individu, siapapun dia, yang menjadi korban kejahatan digital, apakah doxing, apakah bullying, atau yang lainnya, saya menyarankan gunakan Undang-Undang ITE itu untuk membela diri. Gunakan Undang-Undang ITE itu untuk menempuh keadilan sebelum ada undang-undang lain yang lebih baik. Nah, mari kita dorong agar negara, agar penegak hukum untuk membuktikan bahwa asumsi itu tidak benar. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, ya kalau ada yang menjadi korban kejahatan digital, ya harus ada keberanian, ketelatenan untuk memperkarakan itu secara hukum dengan undang-undang yang ada. Undang-undang yang ada itu ya Undang-Undang ITE sekarang. Setelah itu mari kita bersama-sama masyarakat sipil itu mendorong menuntut dengan proporsional, prosedural agar penegak hukum, polisi juga negara itu tegas terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan digital terhadap individu-individu yang mengkritik pemerintah. Misalnya gitu. Ada kesan jika para pengkritik pemerintah melaporkan kekerasan yang dialaminya di media sosial, maka kasusnya akan menguap begitu saja. Doni Gahral Adian mengungkapkan penegak hukum pasti punya
alasan yang mendasari sebuah kasus tidak berlanjut proses penyidikannya. Sementara terkait peran buzzer dalam mengkampanyekan kebijakan pemerintah, Doni mengatakan hal itu tidak berpengaruh terhadap apa yang sudah dan akan dikerjakan pemerintah. Dengan atau tanpa buzzer, survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih cukup tinggi, yakni di atas 60%. Apabila mana ada pelanggaran, ada undang-undang yang mengatur, kan ada undang-undang ITE. Apabila ada pelanggaran yang harus segera diproses gitu aja, supaya ada efek jerak bagi mereka yang kebablasan dalam menggunakan media sosial. Ya, menguap itu tentu saja ada beberapa alasan ya. Mungkin bukti-bukti tidak kuat, atau mungkin akunnya tidak bukan akun yang benar gitu. Itu banyak alasan sih. Tapi yang jelas sih harus ada penegakan hukum ya. Itu jelas, sehingga tidak boleh ada yang kemudian merasa membunuh karakter, menyebarkan hoax itu tidak masalah. Ya, buzzer itu kan menggalang opini ya, kemudian membela kebijakan dan sebagainya. Pemerintah sih ya selama ini merasa bahwa apapun pendapat masyarakat ya, tetap saja pemerintah bekerja keras ya untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan rakyat ya. Terbukti kan memang tingkat kepuasan Pak Jokowi kan masih cukup tinggi, masih di atas 60% ya. Beberapa survei mengatakan itu. Jadi dengan atau tanpa buzzer ya benar tetap bekerja, dan hasil pekerjaan itu dilihat rakyat secara langsung, dan itu kemudian ya menciptakan opini positif gitu. Jadi bukan tidak penting, tapi bahwa tidak ada buzzer, mas mereka tetap bekerja keras untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.